di Zoom. Izin Bapak Ibu, sebelum memulai acara, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 12 Bapak Agus Biono SPD. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Siti Maria Khalifatul SPD Alumni. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD 12, dan tidak lupa Ibu Guru hebat kita Ibu Yulianti CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pendampingan individu terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu kita Yulianti SPD selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Temanggung. Izinkan Bapak Ibu semua, saya di sini selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga berkata kepala sekolah, keempat pengantar dari pendamping praktik, kelima diskusi visi, keenam penutup. Langsung saja sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Ibu Yulianti SPD dimohon untuk mempersiapkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Untuk acara yang selanjutnya yaitu prakata kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Budiono SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Siti Maria Khalifatul Ulfa SPD yang hari ini sebagai pengajar praktik, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru, wabil khusus Bu Mita Yulianti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Negeri 1 Buat, hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan pada kesempatan ini, setelah kita tidak henti senantiasa memanjatkan dan menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini, hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023, kita masih diberi kesempatan bertemu dalam acara atau dalam rangka pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 8 Bu Mita Yulianti, di mana hadir Ibu Siti Maria Khalifatul Ulfa selaku PP, dan kita insya Allah bertemu selalu dalam keadaan semangat, penuh dengan rasa keakraban, karena di samping kita itu melaksanakan tugas pokok dan fungsi bekerja, lebih dari itu kita akan menerucut menjadi satu titik, yaitu kebersamaan dalam satu keluargaan. Sehingga Bu Maria, Bu Ulfa, ini Maria juga tidak salah namanya, Bu Ulfa, di samping kalau kemarin mungkin asing waktu yang mana, tapi ternyata sekarang sudah lancar sampai di sini. Nah, ini juga merupakan satu anugerah yang tak terhingga yang selalu kita syukur, sehingga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat selamat tanpa dalam satu apapun. Untuk selanjutnya kami mewakili dari Satuan Pendidikan Negeri 1 Buat menyampaikan selamat datang kepada Bu Ulfa, yang mana hari ini pada tahapan pendampingan individu 2 dengan tema atau isi visi dan prakarsa perubahan sekolah, di mana kami selaku Kepala Satuan Pendidikan sangat merasa bersyukur, dan dari sekian banyak rasa syukur itu salah satunya adalah di SD Negeri 1 Buat untuk yang angkatan 8 ini Bu Mita Yulianti bisa ikut sebagai CGP. Karena kita tahu sendiri, kita tahu juga bahwa program pemerintah yang sangat luar biasa dalam rangka untuk menyambut Indonesia Emas tahun 2045, itu diharapkan nanti 100 tahun sejak kemerdekaan Indonesia benar-benar sudah lebih gemilang, dan salah satu tolok ukur kegemilangan itu ini diukur dari kemajuan pendidikan. Dan pendidikan itu salah satunya juga dari perangkat pendidikan itu sendiri, di samping ada anak, ada sarpas, dan yang lebih sangat dominan adalah tenaga pengajar atau guru. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini Bu Mita Yulianti sudah sampai tahapan pendampingan individu yang kedua. Ini kami dan bersama Bapak Guru selalu berkoordinasi, berkolaborasi untuk kesuksesan dan kelancaran dari CGP 8. Karena kemarin yang CGP 7 Pak Yasin sudah selesai kemarin di Lokakarya 7 ya. Nah, ini nanti diharapkan masih ada Pak Angger yang jadi kameramen kami itu nanti juga ada lebih semangat. Sebetulnya seperti Bu Sri itu yang bagi Bu Yuni, saya sendiri, Pak Tore itu sedang di Temanggung. Ini juga bersemangat, cuma sudah dibatasi umur. Kami sadar diri itu. Jadi semangatnya kami tetap semangat, cuma eranya sudah berbeda.
Oleh karena itu, era kekinian dan dalam zaman milenial ini memang untuk generasi-generasi seterusnya. Kalau dulu kepala sekolah itu mungkin masih kepala 4 ke atas, sekarang umur 30 bahkan 28 ada yang sudah jadi kepala sekolah. Bukan sesuatu yang mengagetkan karena ini zaman sekarang sudah menuntut. Oleh karena itu, begitu juga pengawas dan seterusnya. Nah, kemarin ketika tahap seleksi ataupun kepala sekolah yang dari P3K juga dari surat itu ada 1 dari P3K, cuma maksudnya tidak ke dari surat tapi ke luar kecamatan. Ini tidak semata-mata kita mau jadi kepala sekolah, jadi pengawas atau apa, jadi guru pun kita bisa memberikan layanan kepada anak sebaik-baiknya. Dimana sekarang ciri khas pembelajaran kita adalah mengakomodir minat dan kemampuan anak. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak harus pinter matematika atau pinter dalam pelajaran tertentu yang sifatnya sama, tetapi memang kita harus melihat bahwa kemampuan anak dan itu secara fitrah anak atau manusia diberikan bakat yang berbeda-beda dan disitulah kesempurnaan kita dalam hidup. Kita tidak bisa menjadi seorang arsitek, guru itu menyampaikan ilmu, tapi kalau disuruh menjadi seperti tukang kayu seperti mungkin juga tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu istilahnya istilah pembelajaran berdiferensiasi adalah mengakomodir atau model pembelajaran yang mengakomodir terhadap minat dan kemampuan siswa. Segala kekurangan mohon maaf Bu, nanti sampai sekian tahapan monggo. Saya juga mudah-mudahan tetap di sini kepala sekolah karena memang kerasa di sini. Kemarin itu kita ngobrol bareng karena memang kesenian di sini adalah ciri khasnya kebroseswo dan kesenian yang lain. Itu kita semangat betul kalau dalam hal seni maupun yang lain. Bahkan kemarin itu kita anak ada yang meraih mengikuti Olimpiade siswa nasional untuk cabang matematika nih, masuk provinsi. Berarti SD kelas 1 sudah tidak main-main Bu, tidak hanya ngobrol, tidak hanya seni, tapi juga akademiknya. Ini tidak pamer tapi kenyataannya pamer itu kan harus dipamerkan. memang harus dipamerkan. Nah, sekarang kan semua seperti pamer loh, pakai story itu bukan dalam artian pamer, tapi kita menunjukkan bahwa memberi motivasi pada yang lain juga. Kalau dia sudah lain sendiri. Misalnya saya kok infak loh, kok kotak terus di status mungkin sudah berbeda. Tapi kalau saya sedang ngobrolin mau juga ke status dan sebagainya, terus orang lain anggap bahwa oh ternyata kita kalau memang sudah berbicara mas seni itu total. Jadi yo selalu biasanya nek ngobrolin kita harus ini panggung itu udah disenengin. Bapak Ibu juga seperti itu. Makanya sekali lagi untuk CGP Mbak Mita Julianti, kami selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru akan mendukung sepenuhnya. Tidak usah ragu-ragu agar nanti apapun program pemerintah yang akan datang, yang penting tahapan sekarang kita penuhi dan kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pendampingan individu yang kedua hari ini akan berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu pengantar dari praktik pendamping yaitu Ibu Siti Maria Khalifatul Mufa SPD AUD di Persiwa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Budi Yuwono selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Goa. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, seluruh warga kami banggakan. Terus terang yang pertama saya sangat
Ini merupakan hal yang sangat luar biasa sekali. Bu Mita ini merupakan CGP yang sangat kreatif, semangatnya tinggi sekali. Beliau juga dalam forum diskusi selalu saya saksi darjes begitu Pak. Jadi memang tidak diragukan lagi untuk kompetensinya. Untuk selanjutnya, untuk yang hari ini marilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa bertemu, bersilaturahmi di SDN Negeri 1 Goa ini tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Baik, Bapak Ibu guru semuanya, seluruh guru dan juga teknik dari SD Negeri 1 Goa, ini untuk yang pertama kali saya mohon izin terkait kegiatan pendampingan individu yang kedua ini. Mohon maaf sekali karena di pendampingan yang kedua ini ada sesi diskusi terkait dengan visi dan kapasitas perubahan dari JGP yang harus melibatkan antara Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya. Jadi sekali lagi dengan setulus-tulusnya saya mohon maaf apabila kok jadi waktu panjenengan semuanya tersita untuk kegiatan hari ini, dan saya bersyukur sekali alhamdulillah di SD Negeri 1 Goa ini ekosistemnya, kekeluargaannya, kekerabatannya sangat luar biasa sekali. Matur sangat Pak Agus, supportnya untuk Bu Mita, apalagi di sini juga ada CGP Angkatan 7 yang bisa menjadi referensi Bu Mita untuk bisa mengikuti PDB ini sampai selesai tanpa halangan suatu apapun. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan berdiskusi bersama. Nanti Bu Mita sudah membuat visi terkait visi dari guru penggerak, yang artinya visi ini harapannya bisa menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang bisa berpihak pada murid. Jadi artinya ini Yosefu tidak merubah visi sekolah, tetapi misalnya nanti visi dari Bu Mita itu kok bisa dikaitkan dengan visi sekolah, insya Allah bisa dipakai begitu ya. Jadi nanti kita berdiskusi, dan harapan saya di kegiatan diskusi ini Bapak Ibu semuanya bisa berperan aktif, bisa menuangkan ide terkait apa yang akan nanti disampaikan oleh Bu Mita. Begitu ya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan oleh saya pribadi, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti diskusi ini bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa, utamanya untuk perkembangan di SD Negeri 1 Goa ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kepada Ibu Siti Maria Polisi yang sudah menyampaikan pengarahan terkait dengan pendampingan individu. Acara selanjutnya yaitu diskusi visi dan progresa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kawilianti SPD selaku CGP Angkatan beberapa Kabupaten Lombok. Waktu dan tempat saya persilakan. Mohon izin Pak Agus dan Bu Ulfa, saya berdiri di sini menyampaikan materi diskusi kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya selamat datang Bu Ulfa di SD kami, SD Negeri 1 Goa. Terima kasih atas ramuhnya dan mohon maaf apabila nanti kami ketika menerima Ibu Ulfa di sini kurang berkenan, terdapat tingkah laku tutur kata dari kami, penyambutannya kurang mengena di hati Ibu. Kami mohon maaf sekali. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Goa yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti forum diskusi dalam pendampingan individu kedua kali ini terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, sebelum saya masuk ke forum diskusi, rekan saya Bu yang besok akan mendaftar di CGP Angkatan 10. Nah, ini Pak Angger ini akan membacakan sebuah puisi dari Bung Karno. Monggo Pak Angger. Nah, ini sudah sangat semangat sekali. Mau. Mau mendaftar belum buka Bu? Pendaftarannya yang Tanggal 17. Iya. Mohon izin Bu, Bapak. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan lagu Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung berkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Pak Angger, ya sungguh sangat luar biasa. Ternyata ini bakat terpendam loh. Ternyata Pak Angger itu diam-diam secara tidak langsung ternyata disuruh membaca puisi. Jos. Ya, baik. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Yasin yang telah selesai mengikuti PGP Angkatan 7 dan ini merupakan partner saya sebagai contoh untuk saya kedepannya. Saya harus bisa seperti Pak Yasin, bahkan lebih. Dan yang selanjutnya Pak Angger, besok bersama-sama kita berjuang di Guru Penggerak demi memajukan sekolah tercinta kita ini. Next Pak. Baik, untuk tujuan diskusi kita kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi nanti peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi
bersekolah dengan impian dan cita-cita murid yang tepat. Dan yang ketiga, yaitu melalui diskusi, nanti peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala isinya dengan tepat. Next. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, mari kita lihat sebuah film pendek. Ya, ini adalah sebuah film pendek yang mengisahkan seekor anak anjing. Ya, itu adalah film pendek yang diperankan oleh seekor anak anjing. Nah, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat ambil dari video ini? Kira-kira apa? Ya, Pak Ake ada. Ini CGP, calon CGP. Menurut saya dari video tadi sebuah pembelajaran bagi kita semua untuk mau belajar dengan segala kekurangan. Dia akan berusaha sekuat apapun dan juga semangat juang dia untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Kira-kira kurang lebih semangat juangnya dari si anak anjing tersebut. Itu saja.
Ya, bagus sekali. Ya, tadi memang ada seekor anak anjing yang dia ingin menjadi seperti anjing-anjing lainnya, dipelihara oleh orang. Namun dengan segala keterbatasannya, ia mampu menggunakan strategi-strateginya. Ketika ia mengeluarkan makanan tadi, tidak bisa menghentikan, memencet tombol berhentinya tidak bisa. Akhirnya dengan semangatnya anak anjing tersebut, strateginya adalah dengan melompat. Kemudian ketika duduk di dalam kelas, ketika mengikuti pelajaran, anjing tidak bisa, istilahnya lebih tinggi mejanya daripada anjingnya. Strategi anjing tersebut menggunakan buku untuk istilah Jawanya ancek-ancek dan ketok. Ya. Kemudian apa kaitannya dengan visi seorang individu? Apa? Monggo Bapak Ibu, mungkin Bu Yuni bisa memberikan contohnya ya, kaitannya dengan visi seorang individu. Ya, itu terkait dengan tadi visi tujuannya anjing tadi itu ingin menjadi seekor anjing yang dipelihara oleh seseorang. Nah, kaitannya dengan visi seorang individu. Yes, kaitannya dengan visi seorang individu itu setiap individu itu mempunyai tujuan masing-masing. Dan untuk mencapai tujuan itu kita juga mempunyai cara masing-masing. Jadi untuk setiap dapat mencapai tujuan, kita mempunyai akal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk dapat mencapai itu bagaimanapun caranya, apapun yang menjadi halangan akan kita tempuh dan akan kita lalui dengan baik, asal kita mempunyai tujuan yang baik. Mungkin seperti itu. Ya, betul sekali. Asal kita memiliki tujuan yang baik dan juga kita memiliki semangat yang tinggi, maka visi seseorang atau apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Next, Pak. Nah, visi saya sebagai guru penggerak di sini adalah Sedagosa ber-KB. Apa itu KB? Bukan keluarga berencana 2 anak cukup, tapi Sedagosa di sini yaitu ber-KB. K-nya adalah karakter dan B-nya adalah berbudaya. Jadi karakter dari peserta didik yang baik, karakter peserta didik yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian peserta didik tersebut dapat berbudaya atau dapat membudayakan karakter-karakter baik itu dan dipraktikkan tidak hanya di dalam lingkungan sekolahan, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Next. Jadi Sedagosa ber-KB tadi, nah terumuslah visi saya yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul dalam berkarakter dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan saat ini dengan kurikulum Merdeka, yaitu segala sesuatunya harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang kurikulum Merdeka mungkin kelas 1 dan kelas 4 sudah tidak asing lagi dengan apa itu P5 atau proyek penguatan yang berasaskan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sampai ada lagunya P5 itu apa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu salah satu lagu yang selalu diterapkan Bu Sri ketika di kelas 1 mengajarkan apa itu profil Pancasila kepada anak-anak di kelas 1 tentunya, dan juga Pak Yasin yang lebih aktif di kelas 4. Ya, next. Nah, landasan perumusan visi saya tadi, merumuskan visi tersebut adalah menggunakan suatu metode yang namanya inquiry apresiasi. Pendekatan apa itu IA? Inquiry apresiasi merupakan suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Menurut Koper
budaya yang ada di sekolah kami bahwa kolaborasi itu sangat penting. Kita punya visi, kita punya tujuan, tapi jika kita hanya sendiri, tidak ada kolaborasi yang baik dengan warga sekolah, dengan komite, dengan wali murid, maka visi tersebut tidak akan tercapai. Next, untuk IA ini tahapannya saya menggunakan tahapan baca. Baca itu apa? Baca itu adalah buat pertanyaan utama. Apa yang akan kami capai? Apa yang akan kita harapkan ke depannya? Kemudian ambil A itu ambil pelajaran, G itu gali mimpi bersama, J itu jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi. Melalui tahapan-tahapan baca untuk merumuskan sebuah visi. Visi berlandaskan dengan latar belakang aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi ketika saya merumuskan visi itu tidak hanya langsung saya ingin visi yang seperti ini, sepertinya kok bagus, tapi memang itu tujuan saya untuk mengupgrade, untuk melestarikan peserta didik, karakter-karakter di sini yang memang pada awalnya, pada dasarnya kita sudah memiliki karakter yang baik, namun kita masih perlu untuk terus memotivasi anak dengan di era perkembangan zaman ini, dengan adanya pergaulan dan juga efek dari sosmed, dunia maya, kita harus tetap bisa menanamkan anak untuk selalu memiliki karakter yang baik dan juga membudaya. Jadi seperti itu. Next, Pak. Nah, apa prakarsa perubahan yang saya inginkan, yaitu berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa SD Negeri 1 Goa melalui pembiasaan dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari di kegiatan PGP yang kemarin, itu adalah bahwa kita melakukan pembelajaran di kelas itu harus mengutamakan minat murid. Sudah tidak teacher center lagi, sudah tidak anak-anak sekarang pelajaran matematika, keluarkan buku matematika, buka halaman sekian, silakan itu dibaca, kemudian soal di bawahnya silakan dikerjakan. Nah, itu sudah lagu lama ya Bapak Ibu. Kita sekarang sudah berprinsip keberpihakan pada murid. Kita menggunakan, kalau yang di kurikulum Merdeka itu pasti sudah ada tes diagnostik awal ya Pak, untuk mengetahui bakat dan minat siswa. Siswa itu ingin pelajaran yang seperti apa? Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Kira-kira kita mau belajar yang bagaimana? Nah, kita membuat kesepakatan kelas di setiap pembelajaran. Karena anak-anak kalau diminta seperti itu, ditanya seperti itu, pasti akan lebih senang. Saya ingin sambil bermain Bu, saya sambil bernyanyi misalnya. Apalagi kalau anak-anak SD Burma itu paling suka dengan olahraga. Jadi harus paling suka dengan gerak. Nah, bagaimana kita sebagai guru itu dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan itu dibiasakan mulai saat ini, karena dengan seperti itu kita akan menumbuhkan rasa percaya diri murid. Karena percaya diri murid itu tidak harus selalu kita paksa, ayo maju, bocor, nyanyi. Nah, itu tidak. Tapi ayo kita bisa, misalnya silakan coba kamu kerjakan ini di depan, itu bisa. Kalau saya diskusi, coba apa yang sudah kamu jawab dari pertanyaan itu. Nah, mungkin anak bisa maju atau bisa di situ. Kita melakukan pembiasaan dengan supaya anak terlihat lebih percaya diri tanpa paksaan dari seorang guru. Next, Pak. Nah, apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Perubahan itu sangat penting. Maka untuk berubah kita perlu visi, kita perlu tujuan. Menurut Bandura, visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Jadi mau dibawa kemana anak-anak kita ini, mau bagaimana anak-anak kita di masa depan, itu tergantung kita sebagai guru, kita sebagai pendidik yang mengajarkan anak di dalam sekolah. Kemudian Einstein juga tanda kecerdasan yang sebenarnya bukanlah pengetahuan, tetapi imajinasi. Karena apa? Karena pengetahuan itu sifat
kalau dia hanya sebatas tahu. Tapi kalau imajinasi, coba kamu bayangkan Candi Umbul itu seperti apa. Nah, nanti anak-anak pasti akan misalnya mau pakai gambar, mau pakai tulisan, atau mungkin kreasinya itu akan lebih muncul. Jadi pengetahuan itu sifatnya terbatas, sedangkan imajinasi itu mencakup seluruh dunia, menstimulus kemajuan dan melahirkan evolusi. Dan yang menarik lagi dari kata-kata motivasi dari Dale Carnegie, yaitu tentang motivasi adalah titik awal untuk memulai, tetapi kebiasaanlah yang akan membantu kita untuk meraihnya. Kita punya visi, kalau hanya dimotivasi terus tanpa adanya tindakan yang dilakukan secara terbiasa, tidak akan tercapai. Jadi misalnya kita di dalam kelas, saya ingin anak-anak saya itu pintar membaca, tapi kita tidak melakukan kebiasaan literasi, kemudian pengetahuan pengenalan huruf, tidak dibiasakan, maka kapan anak kita akan bisa membaca? Jadi pembiasaan di dalam pembelajaran itu sangat penting untuk membawa anak-anak kita menjadi generasi penerus, generasi masa depan bangsa. Next. Nah, saatnya kita berdiskusi. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu membentuk sebuah kelompok. Nanti kita buat jadi 2 kelompok. Nah, nanti akan saya bagikan kertas untuk menuliskan. Next Pak. Untuk apa kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kemudian kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Sampai ke pertanyaan yang keenam, kita dan warga sekolah di sini paham bahwa apa? Nah, nanti kita akan berdiskusi. Nah, untuk membentuk kelompoknya berhitung ya, kita buat 2 kelompok. Jadi berhitung 1, 2, 1, 2. Yang mengucapkan 1 berarti itu adalah kelompok 1. Kita mulai dari Pak Yasin. 1, Bu Sri, 2, 1, 2, 1, 2. Baik. Yuk, yang menyebutkan 1 kita membentuk kelompok 1, yang menyebutkan 2 kita membentuk 1 kelompok 2. Bisa kelompok 1 di sini boleh, kelompok 2 di sini boleh. Ya, masing-masing kelompok sudah mendapatkan 1 kartu soal dan juga kertas berwarna stick paper. Nah, silakan Bapak Ibu tulis. Untuk kelompok 1 saya minta menjawab atau menuliskan jawaban dari soal nomor 1, 2, dan 3. Dan yang kelompok 2 nomor 4, 5, dan 6. Jadi kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah apa? Dan di sekolah kita mengutamakan apa? Untuk 1 stigma itu 1 kata atau 1 jawaban. Jadi misalnya kok saya memimpikan murid yang hebat, sehat, cerdas, berarti adalah 3 lembar kertas.
Nanti kalau sudah selesai, saya minta tempelkan kertas yang Bapak Ibu tulis di dalam kertas merah yang ada di depan ini. Kita akan mendiskusikan tentang cita-cita kita memimpikan murid yang seperti apa. Ya. Sudah. Ya, kalau sudah ditempelkan di Ini nomor sisi ya, serat nomor. Sudah, ya. Nomor 4, 5, dan 6. Sini Pak, bawah. Ya, 4, 5, 6. Ya, baik. Kita sudah berdiskusi kelompok, mengisi kalimat rupa tentang cita-cita murid. Nah, sekarang coba saya minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil jawabannya. Monggo, Ustaz. Pak Yasin. Oke, terima kasih kepada Bu Mita. Di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk menyampaikan pendapat kita terkait dengan kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu kita memimpikan murid-murid yang di sini tadi kita sudah berdiskusi, kita memimpikan murid yang yaitu memimpikan murid yang berkarakter baik, dicintai, berbudaya, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala upaya atau impian yang mereka cita-citakan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah murid adalah individu unik. Murid itu sangat unik dengan berbagai karakter yang ada, kemudian beragam sesuai dengan potensinya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan rekayasa lingkungan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan murid untuk berkarakter. Itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 1, Bu Gita. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, sudah sangat baik memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, kemudian berbudaya, dicintai dan memiliki kepercayaan diri untuk mencapai segala yang diimpikan. Bagus sekali. Untuk kelompok 2, perwakilan monggo. Akhir sungguh sangat istimewa. Baik, untuk pertanyaan
bahwa dari kami yaitu saya memimpikan tentang murid di sekolah kita sadar betul akan diri mereka bahwa mereka merupakan wajah Indonesia di masa depan mereka karena mereka aktif berkolaborasi pada indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. Itu kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saling belajar lagi, belajar terus demi meningkatnya kualitas belajar murid sehingga semangat belajar kami semua sepanjang hayat. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam berkolaborasi serta bergotong royong segala lini sehingga memungkinkan tersedianya suasana dan pengalaman belajar yang maksimal dan bermakna. Baik, itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi intinya berarti Bapak Ibu semua memimpikan peserta didik atau murid yang memiliki karakter baik. Jadi individu yang beriman serta berakhlak mulia bagi sesama dan semesta baik dalam beragama maupun bernegara. Kemudian warga masyarakat yang aktif memberikan kontribusi positif secara kritis, kreatif dan welas asih. Tidak hanya dari Bapak Ibu guru tetapi kita berkolaborasi dengan warga sekolah. Nah, selanjutnya juga insan merdeka yang mandiri dan berani untuk turun tangan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan sejak masa sekolah. Ya, benar sekali. Jika kita tidak bisa menanamkan semangat anak mulai dari saat ini, maka seterusnya anak tidak akan pernah semangat. Jadi mulailah menyemangati anak mulai dari saat ini mumpung anak masih SD. Karena ketika kita sudah menanamkan karakter baik dari SD, maka ia akan membawanya ketika SMP maupun SMA. Jika di SD-nya tidak diberikan atau tidak diberi arahan karakter yang baik, maka kalau kita memberikannya ketika di SMP, anak sudah bisa memilih, sudah bisa pandai menjawab, saya tidak suka, saya tidak mau untuk diatur Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi kalau kita sudah menanamkan hal kebaikan dimulai dari saat ini, kemungkinan Indonesia di masa depan akan lebih cerah. Nah, selanjutnya kita melihat ke visi sekolah kita, yaitu 4B to Sedagosa, 4B untuk Sedagosa. Sedagosa itu adalah nama andalan kita, Sekolah Dasar Negeri Goa 1 4B, 4BB. 4BB yang pertama adalah bertakwa. Kita memimpikan atau visi kita yang pertama bertakwa. Murid-murid itu kita harapkan memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dia tidak hanya bertakwa di lingkungan sekolah mencontohkannya atau menunjukkan sikapnya, tapi juga bertakwa ketika dia di rumah. Misalnya ketika di sekolah dengan guru agamanya diajari untuk pembiasaan Asmaul Husna atau pembiasaan pembacaan surat-surat pendek, maka di dalam diharapkan anak-anak dapat memfasilitasinya atau mempraktikannya di dunia luar atau di masing-masing rumah mereka. Kemudian B yang kedua adalah bersusila. Bersusila kita mengharapkan siswa-siswi kita itu memiliki adab, memiliki tindak tanduk tutur kata yang sesuai dengan norma kesopanan. Karena saat ini nuwun sewu banyak anak-anak zaman sekarang yang kurang dalam kesopanan. Dia punya ilmu tapi sopan santunnya kurang. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila yang sangat mengedepankan karakter itu, diharapkan kita mampu membawa anak itu untuk bersusila. Dan B yang ketiga adalah berprestasi. Sedagosa, SD kita itu terbukti akan persegudang prestasi, tidak hanya dalam seni, tidak hanya dalam agama, tapi juga mencakup secara keseluruhan, baik itu akademik maupun non-akademik.
adalah berwawasan lingkungan. Kita ketika melakukan segala sesuatu kegiatan selalu mengandalkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah kita. Seperti misalnya kemarin Bu Ulfa, kita ketika mengadakan perpisahan kelas 6, pelepasan kelas 6 itu kita berkolaborasi dengan wali murid, dengan pemerintah desa untuk pemberian melengkapi fasilitas, mulai dari ada tenda, panggung, bahkan sound system. Itu kita semua berkolaborasi mencari gratisan, istilahnya seperti itu. Kita memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk pengisi acaranya pun kita tidak meminta orang luar, tidak membayar istilahnya, tapi kita memanfaatkan karena di SD kami punya satu orang yang public speakingnya luar biasa, tapi kebetulan hari ini dia juga sedang tanda tangan kontrak P3K di Kabupaten Temanggung di dinas. Nah, visi sekolah kita adalah terbentuknya pribadi yang bertakwa, bersusila, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Itu adalah visi dari sekolah kami. Next. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah selaras? Sudah ya, kita memimpikan murid yang memiliki karakter, kita memimpikan murid yang memiliki ketakwaan, memiliki segudang prestasi. Nah, itu sudah masuk ke dalam visi sekolah kita. Nah, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Sudah cukup itu? Ya, cukup Pak, lanjut. Nah, sekarang contoh konkret dari sikap dan perilaku guru, murid, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, contoh sikap konkretnya itu seperti apa? Monggo, kira-kira siapa yang mau menjawab? Contoh guru, Pak Ger, ini sungguh istimewa. Calon-calon Guru penggerak yang kreatif, aktif. Ya, contoh konkretnya yaitu yang pertama penerapan 6S, yaitu tentang senyum, sapa, salam, kemudian saling dan sopan santun. Kemudian yang kedua mungkin datang tepat waktu. Kemudian bisa juga dengan kolaborasi dengan murid untuk memberikan dukungan orang tua terhadap belajarnya. Kurang lebih seperti itu. Contoh konkretnya kita penerapan 6S. Sudah tidak 5S lagi ya Bapak Ibu, kita sudah tambah 6S, yaitu salam, senyum, sapa, saling, sopan, dan santun. Nah, kemudian selain itu juga tadi Pak Angger menyebutkan datang tepat waktu. Guru harus datang tepat waktu, apalagi kita sudah absen online. Terlepas dari tanggung jawab untuk absen online, wah kudune malah gasik men ora dipentung absene. Tapi tidak, itu memang sudah dari hati nurani kita, tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Kemudian, nah, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Monggo, Agus. Ini ada beberapa tahapan untuk mencapai visi sekolah tersebut. Yang pertama, visi sudah jelas dijabarkan. Kemudian untuk mencapainya, yang pertama kita harus selalu mengadakan suatu koordinasi, kolaborasi dengan pihak terkait yang kaitannya dengan pendidikan. Dalam hal ini di samping Bapak Ibu guru, kemudian ada komite sekolah, kemudian pemerintah desa, bahkan di atasan kita ada Korwil, bahkan juga merujuk pada Dinas Pendidikan Muda dan Olahraga. Dan itu menggali tentang beberapa hal yang memang dibutuhkan. Kemudian setelah visi itu, setelah ada koordinasi, maka akan disusun konsep-konsep tentang penerapannya. Kemudian salah satu juga penerapannya itu membentuk satu komunitas belajar, komunitas belajar sekolah.
Kalau di sini sudah disusun menjadi komunitas belajar sejak usaha juara. Sejak usaha juara itu sudah membuat satu menumbuhkan semangat. Jadi sebelum usaha juara, setiap kita mau lomba kita gaungkan itu sehingga akan lebih semangat lagi. Dan untuk mencapai tersebut maka kita di samping tadi koordinasi dalam lapangan juga kita berkolaborasi. Kita tahu bahwa Bapak Ibu itu mempunyai spesialis kelebihan masing-masing, sehingga nanti akan kita padukan. Sehingga mungkin ada tadi Pak Pram yang beragama itu sebagai istilahnya itu publik untuk memberikan satu mengkondisikan atmosfernya itu bisa dibentuk. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain itu membackup juga sehingga akan menuju kesempurnaan. Ini salah satu inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tersebut. Dan perubahan itu dapat tentu perubahannya akan lebih maju dan lebih baik. Mungkin itu Mbak Mita. Ya, terima kasih. Dari Inisiatif perubahan ini terkait dengan adanya kolaborasi ya Pak. Dengan adanya kita harus selalu kolaborasi, pegang erat kolaborasi untuk perubahan agar visi sekolah kita tercapai. Selanjutnya, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Bapak Yasin. Oke, terima kasih kepada Bu Mita. Terkait dengan apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Nyambung tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kolaborasi. Bahwa di sini kolaborasi itu berkaitan dengan kayak kemarin yang diceritakan Bu Mita terkait dengan acara perpisahan. Nanti Bu Mita juga akan belajar terkait penggalian aset di modul 3. Oke, terkait dengan itu mungkin kemarin ketika perpisahan kita menggunakan aset-aset yang ada, karena di sini kemarin ketika kita ingin mengadakan suatu kegiatan perpisahan, kita terkendala dengan anggaran Bu. Terkait itu kita berkomunikasi baik itu kepala sekolah dan bahkan guru dan wali murid, kita minjem dari di desa itu ada bukdes. Nah di bukdes itu ada teratak, sound dan sebagainya. Nah kita nembusi dari pihak desa untuk meminjam istilahnya, karena pinjam istilah apa Bu? Gratis karena memang terkait dengan anggaran tadi, bagaimanapun kegiatannya harus tetap berjalan karena bisa dengan menggunakan aset-aset yang ada. Selain itu terkait dengan pembangunan musola Bu, karena di dalam program di dinas itu kalau musola kan tidak ada anggarannya ya Pak. Nah terkait itu kemarin sudah rapat komite, dan rapat komite itu menghasilkan dari wali murid akan membangunkan sebuah musola yang akan dibangun di belakang kelas 4 ini Bu. Mungkin itu adalah salah satu contoh konkret terkait dengan kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan misi sekolah. Terima kasih Bu Mena. Baik ya, kita berkolaborasi dengan wali murid agar visi sekolah itu terwujud. Kolaborasi kami tidak hanya dengan masyarakat yang khusus Goa, karena kita 3 wilayah di sini Bu. Kita muridnya ada yang dari desa Pringsurat, Dusun Mangli, kemudian Dusun Dempel itu ikutnya GP-nya. Jadi kita kolaborasi, dan juga selain itu ketika kita pas sarjana itu kita selalu diberikan panggung sendiri untuk menampilkan kreasi-kreasi dari anak. Nah, kreasi-kreasi dari anak itu kita ketika harus melatih 114 anak itu pasti akan kewalahan. Jadi kita saat itu berkolaborasi dengan wali murid dan juga alumnus untuk ikut dalam melatih, dan juga ketika pas hari H itu merias. Karena kita yang bersembilan kok merias 114 anak tidak akan cukup. Jadi untuk karena yang punya hajat itu orang Goa, jadi yang kita panggil untuk membantu adalah yang bukan Goa, tapi yang Dempel, Mangli dan juga Dusun Duren Sawit. Nah kebetulan juga Bu Ulfa
besok tanggal 19 Agustus kita juga akan melakukan karnaval di dusun saya, dusun Duren Said. Mohon Bu Ulfa untuk bisa hadir mengikuti kegiatan tersebut. Kebetulan biasanya kalau di tempat saya itu namanya saparan. Nah kebetulan kok besok saparannya itu pas bareng dengan Agustusan. Jadi pas di tanggal 19 Agustus hari Sabtu. Iya. Next. Nah, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua atau kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, kegiatannya itu seperti apa? Apa yang bisa kita lakukan? Monggo Bapak Ibu, ya Bu Sri. Ya, Bu Sri ini sungguh guru senior di kelas 1 yang dari dulu selalu di kelas 1 karena yang junior ini paling tidak bisa Bu. Kalau ditawari kemarin ya Mbak, jenengan di kelas 1 saya belum siap karena harus apa ya, karena dengan anak kelas 1 itu kan kita harus pendekatannya lebih, jadi sifat keibuannya itu kadang saya itu belum muncul. Nah Bu Sri ini sangat istimewa ketika dia dalam mengajar anak-anak terutama kelas 1. Monggo Bu Sri. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Itu Mbak Mita terlalu tinggi memujinya, tapi saya harap jangan dijatuhkan. Itu tidak benar. Ya juga untuk kita dapat mencapai visi dengan baik, kami dari keluarga SD 21 selalu menjalin komunikasi yang baik dari semua warga sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, penjaga, bahkan dengan wali murid. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kami sadar dengan adanya itu maka kita harus selalu berkolaborasi dengan kalau guru sudah itu sudah tentu atau dan sudah dilakukan setiap saat. Tapi kalau dengan wali murid, dengan komite itu bila mana kita akan mengadakan event-event tertentu, kita dapat saling berkolaborasi bagaimana untuk mencapai tujuan yang akan diadakan tersebut. Dan kami sadar bahwa visi itu akan dapat tercapai bila kita sudah bisa berkolaborasi dengan utuh dan saling mendukung, Bu. Untuk itu kami sadar juga bahwa anak-anak didik kita adalah Indonesia di masa depan dan yang harus kita dampingi. Kalau dulu kita bimbing, kita ajari, sekarang kita dampingi untuk mencapai hal-hal tersebut yang mana di kemudian hari anak jangan sampai teringat kepada kita tentang aku dulu diberi diktator begini-begini, tapi kita didampingi dan bila mana ada kesulitan kita selalu menjadi fasilitator untuk anak-anak tersebut. Kiranya di masa depan yang anak itu akan lebih cerah dan lebih gemilang untuk meraih apa yang diharapkan dari anak tersebut. Terima kasih, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya bukan menuntut anak gitu. Jadi menurut yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemauan anak, tetapi kita juga harus bisa mendampingi anak untuk tidak salah jalan. Jadi untuk tetap bisa mencapai tujuan yang baik, tujuan apa yang ia cita-citakan, baik itu yang akan berguna di sekolah maupun ketika besok dia menjadi anggota masyarakat, seperti itu, okay? Nah, selanjutnya apa saja konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, bagaimana rancangan waktunya? Monggo Pak Agus Dasputi niki, Bapak Kepala Sekolah kita. Langkah konkret berarti langkah nyata. Di
situ sudah memuat tentang schedule, baik itu tentang program, programnya sampai pada waktunya. Biasa kita di sekolah setelah setiap awal tahun itu kan menyusun yang namanya rencana kegiatan sekolah atau rencana tahunan, bisa rencana kerja jangka menengah. Nah, di situ sudah memuat tentang waktu. Contohnya aja kita juga mengacu pada kalender pendidikan. Nah, ketika awal tahun sebelum jadi akhir tahun, misalnya tanggal 24 Juni kemarin itu merupakan akhir tahun dari 2022-2023. Kemudian dari Juni 26 sampai nanti masuknya tanggal 17, ini kita membuat perencanaan tentang misalnya nanti bagaimana waktu anak kita akan misalnya 3 minggu awal ada masa pengenalan lingkungan sekolah dan seterusnya. Nah, visi yang kita laksanakan dan misi itu nanti sudah mulai diberlakukan mulai tanggal 17 nanti tahun ajaran 2023-2024. Jadi realisasinya nanti kita sudah susun. Jadi mulai tanggal 17 sampai seterusnya kita buat per semester, kemudian sampai nanti akhir tahun. Kalau ukur itu biasanya hanya 1 tahun yang lebih mudah. Kalau kita membuat rencana jangka panjang itu malah justru nggak akan hanya bentuk rencana saja, tapi realisasinya mungkin nanti ganti kepala sekolah atau ganti kurikulum saja, ganti kebijakan, maka akan ganti pula konsep yang kita berlakukan. Nah, langkah konkretnya ya itu tadi, kita sudah mengacu pada kalender pendidikan, kita mengacu pada rencana kerja sekolah berdasarkan semester, kemudian atau program semester kalau di pembelajaran ada itu, kemudian nanti ada sampai pada evaluasi semester sampai akhir tahun. Ini realisasinya berdasarkan konsep yang sudah disusun, koordinasi dan kolaborasi tadi, kemudian nanti akan terlihat bahwa akhir tahun itu bisa kita lihat pelaksanaan atau penerapan visi misinya itu sejauh mana, sehingga nanti visi misi mewujudkan pribadi yang bertakwa, bersusila, berprestasi dan berwawasan lingkungan akan terwujud. Maklum ini 56 tahun jadi anak-anak ubi rasanya, tapi untuk mengungkapkannya dari Mando ibarat itu yuyuan. Tetapi saya kira salah satu bisa kita waktunya sudah bisa kita tentukan. Kalau uraian kegiatannya sudah jelas, tapi waktunya seperti itu. Dan kita atas dasar bersamaan. Rancangan waktunya ya bisa per bulan, semester, kemudian akhir tahun kita evaluasi dan untuk tindak lanjutnya ke depan lagi. Kita susun lagi, mungkin visi yang akan datang kan sudah berubah. Terima kasih Mbak Rita, kita aja. Ya, baik. Terima kasih. Jadi itu merupakan langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan prakarsa perubahan ini. Kemudian selain kita mengacu pada program semester dan evaluasi, kita juga mengacu pada rapor pendidikan. Rapor pendidikan yang setiap tahunnya itu hasilnya ganti berdasarkan kita di kelas 5 ada kegiatan asesmen AKM. Ya, itu sebagai bahan dasar evaluasi kita bahwa kita itu kedepannya harus seperti apa. Karena sekarang apa-apa itu yang kita harus pedomani adalah selain kalender pendidikan juga ada rapor mutu, begitu ya. Ya, selanjutnya, nah kesimpulan dari diskusi kali ini adalah pentingnya kolaborasi dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Jadi kerjasama atau kolaborasi dan gotong royong itu sangat penting agar visi sekolah kita tercapai. Selain itu juga diperlukan aksi yang konkret sehingga cita-cita sekolah untuk masa depan dapat terwujud. Kalau kita hanya menerapkan visi saja tanpa dilakukan tindakan atau aksi nyatanya, maka juga hanya di batas angan-angan, tidak akan terwujud. Nah, seperti itu diskusi kali ini. Sebelum saya akhiri, saya saya akan menyampaikan sedikit lagu kebanggaan kami, Bu Ulfa, lagu SD Negeri 1. Ini memiliki sebuah lagu yang sejak zaman dulu, mungkin saya sendiri belum lahir, ya, itu karena dulu di sini seni karawitannya itu memiliki sebuah lagu, dan Bu Yuni dan Pak Sabar ini tokoh-tokoh dari dulu yang selalu aktif mengikuti karawitan di sini. Lagunya begini. Mohon maaf Bu Sri, mungkin adanya kurang tinggi, kurang keras. Jadi gini, sekolah dasar
Negeri Goa 1 melestarikan budaya dan seni serta memajukan ilmu pengetahuan, memberantas kebodohan untuk mewujudkan masa depan bangsa. SD Negeri Goa 1 tetaplah bersatu. Ya, kurang lebih seperti itu lagi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Ulfa, monggo. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan bagi Bu Ulfa. Ini sudah menyampaikan apa yang dia sampaikan, sangat keren sekali, luar biasa. Dan terima kasih sekali Pak Agus dan juga Bapak Ibu Guru SD Goa yang sudah aktif dalam diskusi ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim untuk diskusi visi prakarsa perubahan yang sudah disampaikan oleh CGP Bumita ini sangat luar biasa dan tentunya sudah selaras dengan visi sekolah. Artinya nanti untuk visi yang sudah disampaikan oleh Bumita bisa menjadi dasar untuk pembelajaran yang berpihak pada murid dan tentunya bisa mengembangkan visi sekolah untuk kemajuan SD Negeri 1 Goa ini. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim diskusi telah selesai. Saya mohon nanti Bu Mita bisa memberikan laporan berjalannya kegiatan diskusi ini dari awal sampai akhir. Dan nanti nyun sewu nyun asmanan kalian Pak Agus lah untuk laporannya begitu. Saya sangat luar biasa sekali dengan SD negeri ini karena memang yang pertama ada CGP Angkatan 7 yang mungkin Pak Yasin sangat terkesan dengan modul 3 yaitu itu pembelajaran yang berbasis aset ya. Jadi di sini apa yang akan kita lakukan jangan sampai kita itu berpikir berbasis kekurangan tapi berpikirnya berbasis aset seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Yasin, kolaborasi di kegiatan tutup tahun ya, kegiatan perpisahan semuanya istilahnya memaksimalkan aset yang ada baik dari lingkungan sekolah, baik dari wali murid, semuanya terlibat dan itu sangat luar biasa dan itu memang yang diharapkan itu seperti itu. Jadi kegiatan apapun itu kita jangan sampai nggak mungkin SD negeri kita yang istilahnya sewu pelosok atau yang muridnya sedikit tidak bisa memberikan sesuatu yang luar biasa untuk murid-murid kita itu tidak, jangan sampai berpikir seperti itu tapi kita berpikirnya adalah berbasis aset. Nah itu nanti Bu Mita bisa belajar lebih dari beliau Pak Yasin yang akan nanti Bu Mita istilahnya lalui di modul 3 ya dan ini ya nanti sepertinya kalau saya melihat Pak Yasin sangat terkesan dengan modul 3 ya dan itu memang sangat luar biasa sekali pembelajaran untuk kita. Sekali lagi terima kasih Pak Agus dan juga Bapak Ibu semuanya atas pelaksanaan diskusi pada kesempatan kali hari ini. Bu Mita itu memang CGP yang sangat luar biasa karena dia juga di forum komunikasi di Rukol baik dengan fasilitator maupun diskusi antar teman itu memang beliau itu sangat aktif sekali dan memang usianya juga masih muda jadi kan masih fresh graduate-nya jadi apa-apa itu langsung terus nah itu saya sangat suka sekali. Terima kasih sekali Bu Mita dan Bapak Ibu guru semuanya, Pak Agus. Mungkin diskusi telah selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa ini terlalu berlebihan Bapak Ibu memuji saya. Saya di Rukol itu ya sebatas aktif saja karena memang kita dituntut untuk aktif nih Bu. Kita bersaling bertukar pikiran, bertukar pendapat terkait dengan pemahaman materi karena saya merasakan karena saya itu sekarang belajar sudah tidak seperti dulu waktu sekolah lagi duduk ada yang menerangkan kita disuruh mengerjakan tetapi kita belajar yang mulai dari diri kita sendiri, kita belajar sendiri, bertukar pengalaman, bertukar cerita, bertukar materi dari suatu banyak pemahaman itu kita akan mendapatkan satu kesepakatan pemahaman utuh terkait apa yang kita pelajari.
kasih kepada Komite yang telah membantu jalannya diskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan, dan terima kasih kepada Ibu Ulfa yang telah memberikan penguatan terhadap Bu Mita selaku CGP Angkatan 8. Mudah-mudahan dalam menjalankan proses pembelajaran di LMS maupun pendampingan dan lokal karya nanti sampai panen karya berjalan lancar dan lulus, itu yang diharapkan. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Alhamdulillah acara kami telah selesai. Saya selaku pembawa acara dalam kegiatan diskusi kali ini mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada salah kata maupun perbuatan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan Bapak Ibu, tadi ketika pembukaan saya membacakan puisi, untuk terakhir penutup saya juga akan membacakan sebuah puisi Bu Ulfa dan Bapak Ibu yang lain. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama ibu terkasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Revisi nek pantun dong. Kok puisi? Ini kapan gimana foto saya? Itu foto nggak tahu Pak itu apa itu bumi saya itu kok bisa gawat. Saya kaget loh begitu masuk loh. Ini pengendi? Cuci mulai. Terus begini.